Adi, silakan pimpin Parita dulu ya. Oke, malam teman-teman. Namo Buddhaya. Mari kita panjatkan penghormatan kepada Guru Agung kita dan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddham saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sangham saranang gacchami, Dutiyampi Buddham saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sangham saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sangham saranang gacchami. Sadu, sadu, sadu. Dipersilakan kawan Tani memulai nama talk ini. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, selamat malam, Namo Buddhaya, Sukihontu. Jadi malam ini kita kembali melanjutkan di mana minggu lalu kita telah menyelesaikan faktor-faktor mental yang hanya samanya yang netral dan faktor-faktor mental yang aku salah ya, yang tidak bermoral. Jadi hari ini kita akan melanjutkan di faktor-faktor mental yang indah atau yang kita sebut sebagai Sobhana Cetasika. Jadi Sobhana Cetasika itu faktor-faktor mental yang indah, di mana ketika kesadaran-kesadaran yang bermoral ataupun kesadaran-kesadaran yang bajik muncul, mereka selalu disertai oleh munculnya faktor-faktor mental yang indah tersebut. Ya. Namun dari 25 faktor-faktor mental yang indah atau faktor-faktor mental yang baik tersebut, tidak semua akan muncul secara bersamaan, di mana kita ketahui bahwa faktor-faktor mental yang indah juga terbagi atas menjadi 4 kelompok. Sebentar saya share screen. Ya, nampak ya? Faktor-faktor mental yang indah tersebut, dia juga terdiri dari 4 kelompok, di mana yang pertama kita sebut dengan Sobhana Sadarana Cetasika. Jadi artinya semua faktor-faktor mental tersebut, di mana ke-19 ini semua bersekutu secara menyeluruh dengan semua faktor dengan kesadaran-kesadaran yang bajik. Kemudian kelompok kedua yang kita sebut sebagai Wirati 3 atau yang lebih masuk ke tidak berpantangan. Sorry ya, di sini bukan yang tak, tapi yang tidak berpantangan ini di sini ada kesalahan ketik ya. Jadi yang berpantangan dari tindakan-tindakan yang tidak bermoral. Sama waca, sama kamanta, dan sama ajiwa. Nah, kemudian kita lihat yang dua apa namanya, Ina dan Mudita. Ini yang dikatakan cinta kasih yang mereka pancarkan di sini adalah suatu cinta kasih yang tanpa batas. Ya, suatu pencinta kasih yang terpancar sangat meluas terhadap semua makhluk yang ada di mana saja. Ya, baik yang tampak ataupun tidak tampak secara keseluruhan semuanya. Kemudian kita melihat yang terakhir yang kita sebut sebagai panindriya, yang di sini panindriya berasal dari panya dan indriya. Jadi pengendalian indriya kebijaksanaan. Jadi di sini bersifat dengan pandangan terang ya, ataupun dengan pengetahuan, memahami tentang semua fenomena-fenomena kehidupan. Dari semua faktor-faktor mental tersebut, masing-masing kita melihat
faktor-faktor mental yang indah yang bersifat esensial, sobana, sadarana, cetasika, di mana ke-19 faktor-faktor mental tersebut kita ketahui dia dapat dikatakan muncul hanya pada semua faktor kesadaran-kesadaran yang indah. Dari ke-19 faktor-faktor mental tersebut kita melihat di sana ada sakda, sati, hiri, otapa, aloba, adosa, tatra, manja, tatra. Ini yang 7 yang bersifat tunggal. Kemudian ada 12 lagi yang masuk ke dalam 6 pasangan, ya. 6 pasangan di mana masing-masing pasangan itu terdiri dari cita dan kaya. Jadi cita itu adalah kesadarannya, kayanya itu adalah kumpulan daripada faktor-faktor mentalnya ataupun yang di sini dikatakan tubuh daripada suatu kesadaran, yaitu faktor-faktor mental yang kumpulan faktor mental yang bersekutu dengannya. Jadi di sini ada cita pasadi, kaya pasadi. Jadi cita pasadi, kaya pasadi itu adalah yang dikatakan di sini bersifat membuat kesadaran itu menjadi, jika kita ingin memunculkan suatu kesadaran-kesadaran yang bajik, ini dengan gampangnya, dengan ringannya faktor-faktor mental yang tersebut mendukung, ya, artinya kesadaran-kesadaran itu bisa muncul dengan begitu gampang. Kemudian cita lahuta, ya, cita pasadi kaya pasadi, cita lahuta kaya lahuta. Jadi di sini dia bersifat begitu gampang, ya, begitu ya, di sini juga keringanan. Kalau pasadi sebenarnya lebih cenderung ke bersifat ketenangannya, ya, ketenangannya. Kemudian di sini pasadi kelahutannya itu keringanannya. Kemudian ada cita muduta kaya muduta. Muduta ini lebih bersifat elastisitas, ya, elastisitas daripada kesadaran dan faktor-faktor mentalnya. Kemudian kamanyata, cita kamanyata, kaya kamanyata. Di sini di mana kesadaran-kesadaran dan faktor-faktor mental itu begitu gampang untuk mengadaptasikan dengan kondisi-kondisi di mana kesadaran-kesadaran itu muncul untuk menghasilkan kesadaran yang bajik. Nah, kemudian cita pagunyata, kaya pagunyata. Jadi di sini bersifat dikatakan kecakapan, kemahiran daripada kesadaran dan faktor-faktor mentalnya. Ya, udah itu dilanjut dengan cita ujukata dan kaya ujukata. Jadi sering digabungkan sebagai citu jukata atau kayu jukata. Jadi ini adalah bersifat ketegakan, kelurusan daripada kesadaran faktor mental. Artinya mereka bersifat jujur, kejujuran, dan lurus dan jujur. Jadi cita jukata, kayu jukata, ya, di sini betul-betul kelurusan. Jadi ini yang disebut menjadi 6 pasangan yang menjadi 12, ya. Kita mulai tadi dari cita pasadi kaya pasadi, cita lahuta kaya lahuta, cita muduta kaya muduta, cita kamanyata kaya kamanyata, cita pagunyata kayu pagunyata, dan cita pagunyata kaya pagunyata, dan citu jukata dan kayu jukata. Jadi ini 6 yang menjadi 12 6 pasang yang menjadi 12 faktor-faktor mental indah. Jadi 12 ditambah 7 yang tadi yang di atas, sakda, sati, hiri, otapa, aloba, adosa, dan tatra majatata, dia menjadi 19. Jadi ke-19 faktor-faktor mental tersebut kita sebut sebagai faktor-faktor mental yang indah, yang bersifat sobana, sadarana, cetasika. 19 faktor-faktor mental yang bersekutu secara menyeluruh, ya, secara kolektif. Mereka bersekutu dengan semua kesadaran-kesadaran yang indah. Jadi artinya kalau ketika kita melakukan sebuah perbuatan-perbuatan bajik, maka di sini
pada saat kesadaran bajik itu muncul, ke-19 daripada faktor-faktor mental yang indah tersebut pasti akan muncul bersekutu dengan kesadarannya. Kemudian di sini mungkin Anda kalau saya tidak membahas satu persatu secara detail di sini karena ya Anda bisa membaca di buku. Karena kalau kita terlalu nanti dia waktu kita habis terbuang karena ini kalau dibahas satu-satu akan sangat panjang. Namun Anda bisa membacanya dengan mudah di dalam buku ya. Jadi selanjutnya kita maju ke faktor-faktor mental yang bersifat wirati 3 ya. Faktor-faktor mental yang berpantang dari atau menghindari diri dari hal-hal yang tidak baik. Jadi disebut faktor-faktor mental wirati tersebut mereka mewakili faktor-faktor dari jalan mulia atau jalan Arya beruas 8. Jadi kalau kita melihat jalan mulia beruas 8 di sana yang kita tahu bahwa yang ada samaditi sama sangkapa ya, baru di sini sama waca sama kamanta sama ajiwa masuk di sini wirati 3. Jadi mereka mewakili faktor-faktor mental dari jalan beruas 8 juga yang merupakan sila sika ya, pelatihan dari moralitas. Kita tahu 3 selanjutnya itu merupakan pelatihan daripada yang bersifat pelatihan bersifat pada kebijaksanaan, sama wayama, sama sati, sama samadhi ya. Jadi ini 3 yang dikatakan sama waca, sama kamanta, sama ajiwa adalah keberpentangan daripada tindakan-tindakan yang bersifat jasmani, verbal dan verbal ya. Nah, sama waca ataupun ucapan yang benar. Ucapan yang benar merupakan suatu ucapan yang kita katakan bahwa kalau kita menjalankan sama waca apabila kita berpantang dari 4 jenis ucapan yang tidak baik-baik ya, berpantang dari yaitu yang kita ketahui bahwa kita berpantang dari perbuatan-perbuatan di sini ada musawada, pisunawaca, parusawaca, dan sampapalapa. Jadi yang pertama musawada itu kita berpantang dari berbohong ya. Jadi artinya di sini kita ucapan itu tidak mengandung hal-hal yang bersifat dusta. Kemudian pisunawaca ini bersifat fitnah. Jadi artinya kadang sebuah perbuatan-perbuatan secara ucapan yang memfitnah orang lain ya, ini juga merupakan suatu perbuatan-perbuatan yang cukup berat ya. Jadi di sini kita berpantang ya, pisunawaca. Kemudian parusawaca, berbicara secara kasar. Kemudian sampapalapa. Sampapalapa yaitu ucapan-ucapan yang bersifat omong kosong. Jadi dikatakan yang terakhir ini yang paling sulit dihindari. Sebenarnya yang pertama musyawarah juga itu sulit untuk kita berpantang secara penuh. Ya, terkadang orang demi suatu hal-hal yang baik, hal-hal tujuan yang baik, dia juga terpaksa berbohong. Ya, apakah ini termasuk berbohong ya? Pasti berbohong. Untuk tujuan yang baik ya pasti berbohong juga. Cuma nanti waktu kita mempelajari tentang karma dan akibatnya bagaimana ini bekerja. Nah, jadi kalau yang paling sering terjadi sekarang itu adalah sampapalapa ataupun ucapan-ucapan yang omong kosong, juga yang dimana orang yang suka selalu gosip-gosip. Nah, ini juga termasuk ke sampapalapa. Ya, jadi apalagi saat ini menghindari gosip, chatting itu di mana ketika sebuah berita yang kita terima itu apalagi menceritakan hal-hal yang kurang baik, kita nggak menganalisanya dulu apakah itu kita langsung forward ke pihak lain dan segalanya. Sebenarnya ini juga termasuk suatu chatting yang tidak baik yang bisa masuk ke dalam kelompok ke sampapalapa. Nah, jadi ini sebenarnya keempat hal tersebut.
musawada, pisunawaca, parusawaca, sampapalapa ini adalah suatu perbuatan secara verbal yang tidak baik. Ini yang harus kita hindari ya ketika kita menjalankan keberpantangan dari ucapan-ucapan yang tidak benar. Kemudian yang kedua tadi kita masuk ke sama kamanta. Sama kamanta tindakan yang benar. Jadi tindakan-tindakan yang benar ini artinya kita menghindari segala bentuk tindakan-tindakan secara jasmani yang tidak bermanfaat dan yang merugikan orang lain ataupun makhluk yang lain. Juga mungkin hal-hal yang merugikan diri sendiri juga bisa dimasukkan ke sini. Jadi ini adalah suatu tindakan yang benar, yang baik, yang berarti di sini kita berpantang dari 3 tindakan yang tidak benar, tiga tindakan yang salah. Kita menghindari diri dari panatipata, ya. Kita menghindari diri dari membunuh makhluk apapun. Walaupun itu hanya seekor semut pun misalnya, kita berusaha untuk mencoba menghindari pembunuhan makhluk hidup. Kemudian yang kedua yaitu adinadana. Adinadana itu mengambil hak orang lain yang secara tidak benar. Ya, jadi di sini yang menjadi hak orang lain itu bukan cuma mungkin barang, ya, bisa jadi barang-barang orang lain yang apa, tapi segala yang menjadi milik orang lain, misalnya prestasi-prestasi yang diraih oleh orang lain yang harus dihargai orang lain, tetapi karena sesuatu hal ada orang yang dengan segala cara mengambil alih bahwa sebenarnya penghargaan itu jadi milik dia, seharusnya menjadi tidak dia, yang bukan dia. Juga ketika kita mengambil waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan. Jadi artinya kalau kita di sini terlambat juga ini termasuk ke dalam adinadana sebenarnya, ya. Kemudian yang ketiga kamesu micacara. Kamesu micacara itu memang dikatakan secara terjemahan bebasnya itu masuk ke dalam tindakan-tindakan asusila. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat penerjemahan juga termasuk misuse of the sense, ya. Misuse of the sense itu mengsalahgunakan indera-indera kita. Jadi ketika indera mata, indera telinga, ya, indera-indera kita ini kalau kita salah gunakan juga ini termasuk ke dalam tingkat kamesu misacara. Misalnya meminum alkohol pun sesungguhnya itu masuk ke dalam sebenarnya walaupun kalau dalam 5 sila kita masukkan ke sila ke-5 Suramaraya, tapi dalam hal penyalahgunaan daripada indera ini dia juga termasuk penyalahgunaan kepada indera. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam penyalahgunaan indera ke kamesu misacara ketika seseorang mengkonsumsi alkohol yang terlalu banyak, akhirnya dia mempengaruhi indera batin, ya, indera pemikiran, sehingga dia pemikirannya itu menjadi kacau. Ya, ini bisa masuk ke sana. Ya. Kemudian di sini kita melihat lagi selanjutnya yang sama ajiwa, ya. Jadi dari 3 wirati ini yang ketiga yang sama ajiwa, berpenghidupan yang benar. Berpenghidupan yang benar di sini artinya berpantang dari penghidupan yang salah, di mana penghidupan yang tidak benar itu sebenarnya adalah penghidupan yang bisa menyebabkan kerugian orang lain secara artinya sangat secara tidak wajar, ya. Misalnya kita di sini juga yang masuk ke dalam penghidupan yang tidak benar, yaitu menyebabkan hal-hal yang bisa mencelakai makhluk hidup. Misalnya juga kita berdagang senjata, itu juga bisa mencelakai, adalah suatu jenis perdagangan yang akan membahayakan makhluk hidup lain. Kemudian kita juga
yang sekarang trafficking ya, trafficking termasuk perdagangan manusia. Perdagangan manusia baik untuk perbudakan atau hal-hal lainnya, kemudian berdagang hewan-hewan hidup juga. Ini termasuk berdagang racun, ya, berdagang minuman yang memabukkan ataupun obat-obatan yang dapat menyebabkan turunnya kesadaran. Nah, ini juga termasuk ke dalam penghidupan yang salah. Kemudian tindakan penjagalan, ya, penjagalan di rumah jagal, kemudian memancing atau kehidupan nelayan karena bisa menyebabkan kematian makhluk hidup lain, ya, menjadi termasuk di sini yang menjadi tentara ya, yang menjadi angkatan perang. Kemudian juga adalah menipu ya dengan berbagai cara, dengan trik-trik yang salah satu lagi yang masuk ke dalam penghidupan yang salah, namun banyak orang juga tidak menyadari, yaitu yang dikatakan sebagai peramalan, ya, meramal nasib orang lain. Ini juga sebenarnya termasuk penghidupan yang tidak benar, karena nasib orang lain itu sesungguhnya dari karma perbuatan orang itu, ya, dia sudah akan menjalani hasil dari karma mereka, kemudian hasil karma mereka juga itu dipengaruhi oleh tindakan-tindakan ya yang mempengaruhi bagaimana karma itu bisa menjadi makin kuat atau makin lemah. Kita ketahui ada janaka karma, upatambaka karma, upapilaka karma. Ada karma penghasil, ada karma penguat, dan karma pelemah. Di sini semua bekerja. Jadi sebenarnya apa yang menjadi kehidupan orang itu tidak perlu kita ramalkan lagi. Jadi artinya kalau mungkin ya sejauh persepsi yang pribadi saya sendiri, mungkin juga dengan artinya dia kalau seandainya dia memang betul-betul mengetahui tentang hal-hal yang akan terjadi kepada orang lain, jadi sebenarnya ini juga artinya membocorkan atau membicarakan hal-hal karma yang tidak seharusnya disebutkan. Nah, kemudian kita masuk ke kelompok yang berikutnya, faktor-faktor mental yang tidak terbatas atau dua karuna dan mudita. Karuna yang kita sebut sebagai belas kasih ya. Jadi kita mempunyai perasaan kasihan, perasaan batin yang tidak senang atau ketika orang lain menderita. Jadi kita betul-betul merasa ketika melihat orang lain menderita, kita dengan timbul suatu perasaan yang penuh kasih ya, agar dia bisa terlepas dari penderitaan. Yang selanjutnya adalah mudita. Mudita atau yang lebih disebut sebagai kebahagiaan simpati ini ya. Sympathetic joy itu artinya suatu perasaan yang merasa senang apabila orang lain itu berhasil. Jadi ini juga bersifat sangat sederhana, artinya kita bisa menghargai, kita bisa turut merasa senang apabila orang lain itu sukses atau berhasil. Tapi pada dasarnya kita lihat bahwa dalam kehidupan sehari-hari banyak kebalikan-kebalikan yang sering terjadi ya. Sering dalam istilah umum itu dikenal sebagai SMS ya. Dulu SMS itu mungkin pengiriman berita-berita singkat. Jadi di sini SMS-nya itu susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Ya, ini malah menjadi sebuah hal kebalikan. Jadi ini sebenarnya inilah yang sering terjadi. Kita bilang kita bisa bermudita cita, namun pada dasarnya ketika sering terjadi, orang itu sering terbalik. Jadi ini harus dilatih. Hal-hal ini yang harus kita latih bagaimana untuk mempraktekkan kebermuditacitaan atas hal-hal baik yang terjadi pada orang lain, yang bisa timbul pada orang lain. Ya. Yang selanjutnya panindria. Panindria ataupun kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan panya indria, panya adalah kebijaksanaan ataupun pandangan terang. Indria pengendalian indria kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan ini
dikatakan kalau kita melihat di kesadaran-kesadaran yang bajik, misalnya dari Maha Kusala Cita, coba Anda analisa, di sana ada sebuah kesadaran, misalnya katakanlah yang somanasa, yang perasaan senang, somanasa sahagatam, nyana sampayutam, Maha Kusala Cita. Jadi di sini nyana sampayutam bersekutu dengan apanya, ya, bersekutu dengan. Jadi ketika kesadaran yang nyana sampayutam di sini, maka panya di sini ada bersekutu dengan kesadaran tersebut. Ketika dia nyana wipayutam, maka kesadaran itu menjadi tidak bersekutu sehingga dia menjadi kesadaran berakar dua. Nah, namun panya-panya yang muncul pada setiap orang tersebut memang dia bersekutu dengan panya, namun tingkat kebijaksanaan yang muncul itu berbeda-beda. Nanti kita pelajari bagaimana panya itu. Karena apa beda panya yang muncul pada seseorang yang secara umum hanya mengetahui tentang saya mengerti kama dan akibatnya secara umum, dan orang yang telah sudah mencapai ke tingkat sotapan, sudah melewati yang dikatakan tingkat kebijaksanaannya sudah mencapai tingkat maga, tingkat panyanya di sini juga akan berbeda, ya. Jadi makin tinggi dia panyanya ini akan makin tinggi. Jadi di sini yang dimaksud sebagai faktor-faktor mental yang indah ada 25. Jadi dari 25 faktor-faktor mental tersebut semuanya bisa muncul di dalam kesadaran-kesadaran indah. Cuma ketika kita melihat dari semua 25 yang pasti bersekutu dengan kesadaran yang indah itu hanya 19 dulu. Ya, 19. Kemudian kalau kita melihat yang wirati 3. Wirati 3 ini kapan dia bersekutu dengan kesadaran-kesadaran yang indah tersebut. Jadi wirati 3 tersebut dia bersekutu hanya pada saat ketika orang-orang tersebut memang dia menjalankan hal-hal yang berhubungan dengan wirati 3. Misalnya sama waca. Sama waca di sini kita ketahui ada 4 jenis daripada tindakan-tindakan yang harus dihindari, yaitu musawada, pisunawaca, parusawaca, dan sampapalapa. Ya, tidak berbohong, tidak memfitnah, tidak berbicara kasar, dan tidak berbicara hal-hal yang bersifat omong kosong. Jadi ini kapan seseorang dikatakan berpantang dari bermusawadah? Kalau dalam hal kondisi umum, ya kita kadang bisa berpantang itu ada beberapa tingkatan. Yang pertama, ketika memang seseorang itu berhadapan dengan situasi di mana orang itu bisa atau akan mempunyai kesempatan untuk melakukan salah satu dari 4 ucapan yang tidak benar. Nah, namun pada saat itu ketika dia menyadari dia akan melakukan tersebut, namun dia mencoba untuk berpantang tidak melakukannya. Nah, pada saat itu dia dikatakan menjalankan keberpantangan karena berhadapan dengan kondisi tersebut. Jadi ketika orang bertanya kepada kita, kemana kamu kemarin? Sesungguhnya dia sudah akan mengatakan, padahal dia mungkin tidak kemana-mana di rumah, tapi mungkin dia katakan, oh kemarin saya pergi ke sana. Jadi dalam hal ini kan dia sudah berbohong. Tapi begitu dia akan mengatakan tersebut, dia terpikir, ini akan menimbulkan sebuah ucapan yang tidak benar. Oh, enggak, kemarin saya tidak kemana-mana, saya tidak jauh. Pada saat itu ada kesempatan untuk berbohong, namun dia tidak berbohong. Pada saat ini dikatakan dia memang berhadapan dengan situasi yang akan melakukan hal tersebut, namun dia tidak melakukannya.
Ini yang dimasukkan ke dalam sampah palapa di mana seseorang itu sama waca ketika seseorang itu mempunyai kesempatan melakukan namun dia tidak. Namun juga ada keberpantangan memang karena orang betul-betul mengambil sila. Dia mengambil sila untuk tidak melakukannya. Jadi di sini dalam hal tersebut kesadaran-kesadaran yang muncul ketika dia ada berhadapan dengan kondisi-kondisi tersebut, pada saat itu kesadarannya itu memang bersekutu dengan salah satu dari wirati 3 tersebut. Jadi artinya di sini mereka bersekutu, ketika dia bersekutu dengan sama waca, dia tidak bersekutu dengan sama kamanta atau sama ajiwa. Ketika bersekutu dengan sama kamanta, dia tidak bersekutu dengan sama waca dan sama ajiwa. Jadi ini masing-masing dia hanya muncul salah satu dari hal tersebut. Demikian juga kalau kita melihat kedua apamanya tersebut, di mana karuna dan mudita. Soalnya karuna dan mudita itu merupakan bagian dari 4 tanpa batas yang kita kenal sebagai Brahma Wihara, ya. 4 Brahma Wihara. Jadi 4 Brahma Wihara itu meta, karuna, mudita, dan UPK. Jadi di meta kenapa di sini tidak muncul? Ya, UPK di sini tidak muncul karena kalau kita melihat di meta dia sudah muncul di adosa. Ketika faktor-faktor mental indah yang di atas, sakda, sati, hiri, otapa, aloba, adosa. Adosa itu juga adosa tidak mempunyai suatu perasaan-perasaan yang bersekutu dengan kebencian ataupun kemarahan. Jadi itu artinya dia sama dengan meta, ya, sama dengan cinta kasih. Nah, kemudian UPK kita lihat di sebelumnya sudah ada Tatra Majatata. Tatra Majatata dia di sini juga dikatakan masuk ke dalam UPK. Namun tahu nggak sesungguhnya apa beda Tatra Majatata dan UPK? Ada yang tahu nggak? Kira-kira sebenarnya apa beda antara Tatra Majatata dan UPK? Ada yang bisa kasih tanggapan? Izin menjawab, Pak Antoni. Oke. Ya, silakan, Cik Feni. Kalau UPK dalam penjelasan di Cetasika Abhidhamma itu, dia termasuk di Vedana. Tapi kalau Tatra Majatata, dia adalah sikap batin yang aktif. Jadi mungkin kalau di suta-suta mereka banyak disebutkan hampir bersamaan. Tapi sebetulnya kalau diperhatikan lagi lebih detail di Cetasikanya, mereka berdua berbeda gitu. Ya, sebenarnya memang berbeda, Cik Feni, betul. Jadi yang Anda sebutkan tadi yang pertama sudah benar. Jadi biasakan kita ketika membedakan perbedaan satu dengan yang lain, ya kita coba selalu di mana semua seperti yang pernah kita sebutkan semuanya dalam mempelajari atau memahami semua fenomena yang muncul baik itu fenomena mentalitas ataupun materialitas, kita mencoba untuk selalu melihat berdasarkan 4 cara untuk memahami fenomena tersebut, ya, yang kita kenal dengan lakana, rasa, pacupatana, dan padatana, ya. Jadi karakteristik, fungsi, manifestasi, dan sebab terdekat. Kalau kita lihat UPK, karakteristik daripada UPK, kita tahu bahwa dia adalah untuk merasakan, ya, merasakan. Jadi dia masuk ke Wedaita. Wedaita itu masuk ke kelompok Wedana. Sedangkan kalau untuk Tatra Majatata, dia bersifat
karakteristiknya ini adalah untuk bagaimana dia membawa dari kesadaran. Dia lebih banyak itu artinya dia membawa kesadaran faktor mental itu bisa berjalan dalam kondisi seimbang, ya, secara netral di tengah. Jadi di sini dia kalau UPK tadi dia lebih masuk ke dalam Wedana Kanda, sedangkan Tatra Majatata di sini dia lebih bersifat karakteristik itu membawa ke kondisi daripada keseimbangan daripada kesadaran dan faktor-faktor mentalnya. Kemudian kalau kita melihat fungsi masing-masing, fungsi daripada UPK di sini yaitu untuk experiencing, ya, kalau kita katakan untuk mengalami dan menikmati objek-objek yang bajik, ya, objek-objek yang desirable aspek, ya. Jadi aspek dari yang disenangi daripada objek daripada sebuah objek. Jadi di sini dia bersifat memang mengalami atau menikmati. Sedangkan kalau kita dilihat di Tatra Majatata, dia fungsinya itu untuk mencegah defisiensi dan excess, to prevent deficiency and excess, or to prevent partiality. Jadi di sini dia artinya dia lebih bersifat untuk mencegah dia terlalu lemah atau untuk mencegah dia menjadi terlalu berlebihan. Jadi dia cenderung fungsinya ini dia berada dalam secara mencegah dia memihak, prevent the partiality. Jadi dia mencegah untuk dia lebih banyak di jalur tengah, menjaga keseimbangan di kedua belah pihak. Sebab terdekat untuk munculan daripada UPK adalah sebuah ketenangan, ya, tranquility, ya, ketenangan itu yang menyebabkan munculnya sebagai sifat daripada UPK. Sedangkan kalau kita lihat di Majatata ini juga sebenarnya dia lebih bersifat artinya sebuah kondisi yang dia memang supaya dia berada di dalam titik keseimbangannya. Jadi artinya cita dan cetasika itu muncul secara seimbang. Jadi ini beda antara UPK dan Tatra Majatata, karena ini kedua ini sering disalahartikan, ya, sering sekali disalahartikan. Jadi maka kita coba harus lihat di sini dia Tatra Majatata itu dia lebih bersifat mengendalikan faktor-faktor mental dan kesadaran itu berada selalu di dalam tingkat keseimbangan. Jadi namun demikian di dalam 4 Brahma Wihara disebutkan juga UPK dari 4 Brahma Wihara itu dijalankan oleh Tatra Majatata, ya. Jadi di sini kita melihat dalam 4 Brahma Wihara dua yang masuk ke dalam cetasika. Oke. Saya rasa sekarang kita mencoba untuk melihat ke dalam bagaimana kesadaran itu muncul, ya, bersekutu dengan cita-citanya. Jadi kita ketahui bahwa di dalam persekutuan daripada faktor-faktor mental dan kesadarannya, dia ada 2 jenis metode persekutuan. Ada Sampayoga Method dan Sanggaha Method. Masih ingat? Kenapa ada yang disebut dengan Sampayoga Method dan Sanggaha Method? Apa itu Sampayoga Method? Apa itu Sanggaha Method? Yang sudah metode Sampayoga atau metode Sanggaha? Ada yang bisa kasih pendapat juga? Ini sudah kita pelajari, ya. Sampayoga Method dan Sanggaha metode Sampayoga, di mana metode Sampayoga itu dia adalah
menggunakan cetasika itu sebagai faktor utamanya untuk mencari kesadaran-kesadaran apa yang bersekutu dengan faktor-faktor mental tersebut. Ya, jadi artinya faktor mental itu yang menjadi faktor utamanya mencari kesadaran yang bersekutu, kesadaran yang bersekutu dengan. Sedangkan kalau Sanggaha method, dia terkebalikannya mengambil cita itu, kesadaran itu sebagai faktor utama dan mencari faktor-faktor mental yang bersekutu dengan dia. Nah, kalau kita melihat di Sampayoga metode misalnya, kita mungkin mengambil masing-masing ada buku nggak ya? Buka di cat nomor 2, tabel belakang, di belakang itu kan ada cita cat ya, yang 9 lembar, 10 lembar, yang lembar kedua. Ada nggak? Ini saya kok share-nya ini nggak mau naik ya, heran. Oke. Coba kita perhatikan di sini. Kalau yang pertama ini kita lihat adalah tabel yang nomor 2 mengenai Sampayoga method. Jadi di sini yang di samping kiri itu kan cetasika ya. Cetasika, sedangkan yang di satu barisnya itu lurusannya itu adalah kesadaran-kesadaran. Turun ke bawah itu faktor-faktor mental. Jadi yang saya scroll naik ini adalah faktor-faktor mentalnya, ya. Nah, jadi kita lihat ketika 7 sabacita sadarana cetasika di sini, dia selalu dikatakan sebagai 7 faktor-faktor mental yang selalu bersekutu dengan semua kesadaran-kesadaran. Jadi kesadaran apapun dia bersekutu. Jadi ini kalau Anda melihat di sini 7 sabacita sadarana cetasika. Jadi dari 89 cita dalam metode singkat atau Vipassana Yanika dan 121 cita dalam Samatha Yanika dalam metode luas, ini dia semua bersekutu secara menyeluruh. Jadi artinya dia tidak ada satupun yang tidak disekutui. Jadi artinya dia memang dikatakan dengan sabacita sadarana cetasika. 7 cetasika yang bersekutu dengan semua faktor-faktor mental apapun, tidak ada pengecualiannya. Nah, ketika kita melihat ke 6 pakinaka, 6 daripada faktor-faktor mental yang bersifat bersekutu dengan semua kesadaran namun secara selektif. Jadi dia bersekutu secara selektif di sini. Artinya kita lihat Witaka, salah satu kita lihat Witaka, dia hanya bersekutu dengan kesadaran-kesadaran, ada 55 cita yang bisa disekutui oleh Witaka. Nah, di sini kita melihat dia tidak bersekutu dengan 10 Dwi Pancawinyana, tidak bersekutu dengan Mahagata Cita daripada kesadaran-kesadaran jana, mulai dari jana kedua sampai ke jana kelima. Nah, juga di sini ketika di Lokutara kita melihat dia yang bersifat Lokutara jana. Jadi artinya Lokutara Cita yang mengambil landasannya itu sebagai jana, sebagai landasannya, dia bersekutu mulai dari Lokutara jana kedua sampai ke 5 dia tidak sekutui. Ya, jadi ini kita tahu bahwa alasannya kenapa untuk yang di 10 Dwi Pancawinyana kita tahu Witaka itu adalah suatu faktor-faktor mental yang mempunyai artinya itu adalah penerapan awal, ya, penerapan awal atau pengarahan awal daripada arus mental ke objeknya. Sedangkan untuk di Dwi Pancawinyana, 10 daripada 5 pasang kesadaran indera, baik indera mata, indera telinga, indera hidung, lidah dan jasmani,
di mana Witaka tidak perlu bersekutu dengan mereka. Kenapa? Karena di dalam kelima indera tersebut, ketika mereka berhubungan dengan objek, dia sudah ada berhubungan dengan menggunakan pasa cetasika. Jadi dia sudah ada kontak di sini yang menghubungkan antara pintu indera dengan objeknya. Jadi di sini tidak perlu Witaka. Namun kalau di tingkat Mahagata, untuk jana kedua itu Witaka hanya ada muncul ketika dia menjadi faktor jana pertama. Witaka, Wicara, Piti, Suka, Ekagata itu hanya muncul di jana pertama. 5 faktor-faktor mental itu muncul secara menyeluruh di jana pertama. Namun untuk jana kedua, Witaka sudah dieliminasi, dan juga di Lokutara jana juga demikian. Ketika dia menggunakan jana kedua sebagai landasan untuk menuju ke Vipassana, Witaka sudah tidak bersekutu. Jadi ini yang dikatakan Sampayoga method, di mana kita mengambil cetasika sebagai faktor utama untuk mencari kesadaran-kesadaran apa saja yang bersekutu dengan faktor mental tersebut. Ya. Juga sama dengan Wicara. Wicara juga di sini dia tidak bersekutu dengan Dwi 10 Dwi Pancawinyana, dan di sini di Lokutara Mahagata Cita, ketika dari jana ketiga sampai ke 5 dia tidak bersekutu karena Wicara di jana ketiga ini sudah dieliminasi. Ini kita melihat bagaimana dia bersekutu menggunakan suatu bentuk persekutuan yang sampai yoga method. Jadi ini dari bawah, cuma mungkin supaya lebih menggampangkan Anda, saya coba kita melihat menggunakan Sanggaha method dulu. Dari sini kita akan lebih gampang untuk menjelaskan kira-kira persekutuannya itu bagaimana, kenapa dia bersekutu. Nanti dari sini baru kita balik ke Sampayoga method. Coba kita lihat. Yang di kolom pertama di sini dia merupakan kesadaran, sedangkan baris pertama ke kanan ya, dia merupakan faktor-faktor mental. Kita lihat di sini, dari sini mungkin lebih gampang kita menjelaskan, lebih enak kita menjelaskan ketika kita melihat loba mula cita. Loba mula cita kesadaran dengan akar keserakahan. Ya. Jadi kesadaran dengan akar, dia ada 2 kelompok kesadaran dengan akar keserakahan, yaitu yang asangkarika dan sasangkarika. Yang asangkarika artinya dia muncul secara spontan, dan sasangkarika dia muncul dengan dorongan. Apa ini hanya nanti kita lihat perbedaannya. Ini semua faktor-faktor mental yang bersekutu dengan kesadaran dengan akar loba itu sama, hanya dia berbeda karena asangkarika dan sasangkarikanya. Ini berbeda di mana? Kita lihat ya. Sebuah loba mula cita yang pertama, Somanasa Sahagatam Ditigata Sampayutam Asangkarika loba mula cita. Nah, di sini sebuah kesadaran dengan akar loba, dengan akar keserakahan yang muncul disertai oleh perasaan senang dan bersekutu dengan pandangan salah sedang muncul secara spontan. Nah, ketika dia muncul secara spontan dan juga di sini bersekutu dengan perasaan senang, kita melihat 7 sabacita sadarana cetasika ini pasti bersekutu, pasti muncul semuanya. Ini tadi di Sampayoga method juga kita melihat bahwa sabacita sadarana cetasika dia bersekutu dengan semua jenis kesadaran apapun. Nah, ini sehingga di sini pasti bersekutu. Nah, Witaka, Wicara, Adimoka, Wirya, Piti dan Canda ini 6 ini masuk ke dalam kelompok Pakinaka cetasika, ya kan?
Dari 13 hanya samanya cita ini yang Pakinaka yang bersekutu dengan semua cita tapi bersifat selektif. Nah, namun untuk loba mula cita dia tetap bersekutu karena di sini Witaka bicara untuk munculnya sebuah kesadaran dengan akar keserakahan. Di sini juga perlu sebuah initial application, suatu pengarahan awal untuk munculnya kesadaran dengan akar loba. Nah, ketika sebuah kesadaran akar loba sudah muncul, dia juga butuh sebuah sustain application, suatu aplikasi yang bertahan dalam waktu yang lama untuk mengamati objek itu secara berulang-ulang, sehingga dia kekuatan daripada loba yang akibat waktu yang lama tersebut dan jumlah kesadaran yang muncul yang makin banyak, maka loba tersebut akan muncul semakin kuat dan semakin kuat. Seperti halnya kalau kita mencoba menelaah di rangkaian kognitif kesadaran ketika 7 jawana cita yang muncul di sana disekutui oleh atau jawana itu muncul dengan kesadaran-kesadaran yang aku salah dhamma yang berakar pada keserakahan, maka jawana pertama akan mendorong jawana kedua, itu di mana kekuatan daripada loba di jawana kedua itu akan makin tinggi. Jadi keserakahan itu akan makin kuat dan makin kuat berdasarkan yang kita sebut sebagai asewana pacaya, yaitu pengkondisian karena pengulangan, ya, repetisi condition. Jadi karena pengulangan daripada kemunculan yang makin tinggi, maka faktor keserakahan di jawana ketiga, keempat, kelima akan makin tinggi dan makin tinggi, sehingga dikatakan jawana ketujuh akan menjadi jawana yang paling kuat. Dia punya cetana yang bersekutu dengan lobanya ini akan yang merupakan paling kuat, yang kita sebut dengan upapaja wedaniya kama, ya, akan menghasilkan kama. Walaupun sebenarnya nanti kalau kita masuk ke dalam bab keempat berbicara dengan witi, masih ada muncul beberapa kontroversial. Ada yang mengatakan jawana ketujuh yang paling kuat, ada yang mengatakan jawana 2 sampai ke 6 paling kuat. Itu antara pembahasan itu banyak didominasi oleh beberapa, terutama Lady Sayadaw yang membahas 2 sampai ke 6 itu paling kuat, itu juga tidak salah. Namun di Lady Sayadaw itu menjelaskan justru yang terkuat dari keseluruhannya itu malah di 4 tengah. Karena ketika dia jawana 1, 2, 3 itu makin kuat sampai ke 4 dia terkuat, 5, 6, 7 dia mulai melemah. Nanti kita jelaskan ketika di bab witi mungkin. Nah, jadi otomatis di sini dikatakan loba mula cita tersebut karena faktor kondisi wicara yang sustain application itu yang makin lama dia meningkatkan. Kemudian adimoka. Adimoka ini juga kita perlu suatu keputusan untuk memutuskan, ya, untuk memutuskan bagaimana ketika kita akan muncul sebuah kesadaran yang tidak baik pun kita butuh adanya suatu keputusan untuk memunculkannya. Nah, kemudian wirya, pasti sebuah usaha, tidak mungkin ada kesadaran itu muncul dengan menghasilkan yang dikatakan potensi-potensi kama tanpa suatu usaha yang muncul. Jadi wirya di sini akan muncul untuk mendorong supaya kesadaran itu menjadi kuat. Nah, di sini kemudian piti, ketika kita bersekutu dengan loba mula cita yang muncul secara spontan dan ditemani oleh perasaan senang, ya. Di sini yaitu somanasa sahagatam. Ketika dia somanasa sahagatam, somanasa itu dia perasaan senang secara mentalitas, maka piti, joy, kegiuran di sini ikut bersekutu. Nah, kalau kita lihat di yang loba mula cita yang ketiga, UPK sahagatam di tigata sampayutam, ya, asangkarika loba mula cita di sini UPK sahagatam, maka di sini piti tidak bersekutu. Nah, jadi di sini kita dapat melihat kenapa suatu kesadaran itu bisa bersekutu, satu tidak bersekutu. Jadi dari
kondisi daripada kesadaran itu akan kita dapat melihatnya. Kemudian canda di sini pasti bersekutu. Tanpa suatu canda, tanpa sebuah wish atau keinginan, maka kita tidak akan melakukan sebuah perbuatan. Masuk lagi kita ke moha catuka. Nah, ketika masuk ke moha catuka, yaitu kita tahu ada moha, ahirika, anotapa, dan udaca, 4 daripada faktor-faktor mental di mana moha sebagai pimpinannya kita sebut juga moha catuka ini sebagai akusala sadarana cetasika. Jadi faktor-faktor mental yang bersekutu dengan semua kesadaran-kesadaran yang tidak bermoral. Jadi kesadaran tidak bermoral yang apapun, moha catuka ini pasti bersekutu dengan mereka. Karena ini adalah loba mula cita sebagai kesadaran yang tidak bermoral, maka moha pasti ikut bersekutu dengan semua kesadaran-kesadaran tidak bermoral atau tidak bajik. Nah, kemudian masuk ke loba. Ketika dia masuk ke loba, nah, maka di sini pasti dia bersekutu dengan kesadaran yang dengan akar loba. Karena kesadaran dengan loba itu pasti muncul karena bersekutu dengan lobanya, dengan keserakahannya. Jadi ini tidak susah. Kemudian diti. Jadi karena yang di sini yang pertama ini adalah diti gata sampayutam. Diti gata yang bersekutu dengan pandangan salah. Ketika dia bersekutu dengan pandangan salah, maka di sini diti ikut bersekutu dengannya. Nah, kemudian kita lihat di mana, ya, mana. Ketika kita ketahui loba diti mana sebagai loba tri, di mana dikatakan bahwa diti dan mana dia adalah merupakan masuk ke dalam aniyata yogis, ya. Aniyata yogis yaitu faktor-faktor mental yang tidak tetap, ya, artinya tidak ada 11 aniyata yogis, artinya dia ketika satu muncul yang lain tidak muncul, yang kita juga sebut sebagai nana kadaciwe. Jadi artinya ketika diti muncul maka mana tidak muncul, atau ketika mana muncul maka diti tidak muncul. Jadi karena di sini adalah diti gata sampayutam, maka dia bersekutu dengan diti. Nah, kemudian kalau kita masuk ke kesadaran yang keduanya, somanasa sahagatam ditigata wipayutam. Ini kan udah ditigata wipayutam. Ketika kesadaran itu tidak bersekutu dengan diti atau tidak bersekutu dengan pandangan salah, maka mana di sini muncul. Ya, mana muncul. Nah, ketika mana muncul, maka diti tidak muncul, ya. Di mana muncul, diti tidak muncul. Nah, ini yang ketika dia masuk ke lobatri. Kemudian ke dosa catuka, ya. Dosa catuka ini 4 faktor-faktor mental yang dimana dosa sebagai pemimpinnya. Karena di sini adalah dosa yang kesadaran dengan akar loba, maka dia tidak bersekutu dengan dosa. Ya, loba hanya bersekutu dengan loba dan juga bisa bersekutu dengan moha, karena kita tahu bahwa moha itu adalah akusala sadarana, selalu bersekutu dengan semua kesadaran yang tidak bajik, sehingga dikatakan ketika loba muncul pasti ada muncul loba moha. Ya, juga ketika dosa muncul dia muncul sebagai dosa moha. Jadi artinya moha dia pasti bersekutu dengan baik dosa ataupun juga bersekutu dengan loba. Jadi sehingga di sini dosa tidak muncul. Kemudian yang terakhir tinamida dan wicikica, entry, ya. Entry yaitu tinamida. Tinamida ini di sini karena dia bersifat kesadaran yang bersifat asangkarika, kesadaran yang muncul secara spontan. Jadi artinya spontan, dia cukup aktif. Kesadaran itu cukup aktif, kemunculannya sangat aktif, jadi tidak disekutu, ya, tidak. Karena kita ketahui tina dan nida itu adalah itu faktor-faktor mental yang bersifat kemalasan dan kelambanan. Jadi di sini dia aktif, ya, dia aktif, dia bukan malas dan juga bukan lambat, sehingga dia tidak bersekutu dengan tinamida. Hanya di yang asangkarika, ya,
yang di sasangkarika. Yang di sasangkarika dia bersekutu dengan dinamida. Nah, jadi ketika dia munculnya harus dengan dorongan, dia bersekutu dengan dinamida. Nah, wicikica di sini dia muncul apabila memang pada saat itu munculnya ada keraguan-raguan. Setelah itu kalau kita melihat ke 25 sobana cetasika di sini, yang 25 ini pasti tidak bersekutu dengan yang dinamakan dengan akusala cetasika. Ya. Yang akusala cita. Semua akusala cita dia pasti tidak bersekutu dengan sobana cetasika. Karena kesadaran-kesadaran yang bajik tidak faktor-faktor mental yang bajik tidak mungkin bersekutu dengan kesadaran-kesadaran yang tidak bermoral. Ya. Nah, jadi juga nanti kalau kita lihat ke bawahnya, ketika kesadaran-kesadaran yang bermoral, mereka pasti tidak akan bersekutu dengan faktor-faktor yang tidak bermoral. Kita lihat di sini, mulai dari sini, ketika dia muncul dari sini ke bawah, dia sudah tidak bersekutu dengan semua akusala cetasika. Nah, jadi dari sini kita mencoba untuk mempelajari bagaimana persekutuan antara satu kesadaran dengan faktor-faktor mental yang lain. Nah, jadi sehingga ketika muncul suatu pertanyaan, ketika satu kesadaran loba mula cita yang muncul secara spontan dan tidak bersekutu dengan pandangan salah, berarti di sini yang di tiga tawi payutam, apalagi dia muncul dengan perasaan yang netral, UPK sahagatan di tiga tawi payutam, asangkarika loba mula cita, Anda bersekutu dengan berapa cetasika. Nah, kita udah bisa menghitung. Jadi kalau dia yang UPK sahagatam, berarti dia sudah masuk ke yang ketiga dan keempat. Nah, ketiga dan keempat. Yang di tiga tawi payutam, berarti dia tidak bersekutu dengan pandangan salah. Berarti dari 3 dan 4 kita pilih yang keempat. Yang keempat ini kan di tiga tawi payutam. Nah, jadi di tiga tawi payutam, ketika kita melihat faktor-faktor mental yang bersekutu dengan dia, semua sabacita sadarana cetasika kita tahu udah pasti bersekutu, ya kan? Pasti bersekutu. Nah, yang 4 ini dia pasti bersekutu. Nah, kemudian witaka, wicara, adimoka, wirya bersekutu. Karena dia UPK, maka piti tidak bersekutu. Canda, wish pasti bersekutu. Ketika dia adalah akusala cetasika, semua moha catuka, akusala sadarana cetasika udah pasti muncul, ya. Di sini 4 muncul. Kemudian karena dia loba, maka loba muncul. Ketika dia di tiga tawi payuta, maka tidak bersekutu dengan diti tidak bersekutu, ya. Di sini mana bersekutu. Nah, jadi ketika dia mana bersekutu, maka kita lihat di sini 7, 8, 9, 10, 11. Nah, di sini sampai di sini 11. Kemudian kita lihat di sini canda 12, moha catuka 4 di sini kan. Jadi 16, 17, 18. Jadi ada 18. Ada 18 faktor-faktor mental yang bisa bersekutu dengan hal tersebut. Nah, dengan kesadaran yang muncul secara spontan, namun dengan disertai oleh perasaan, ditemani oleh perasaan netral dan tidak bersekutu dengan pandangan salah. Jadi kita bisa menghitung. Misalnya ketika seseorang menanyakan ke kamu, ya, ketika Anda akan bermeditasi, ada berapa faktor-faktor mental yang bisa bersekutu dengan kesadaran tersebut? Nah, bisa nggak dari sini Anda menyebutkan ada berapa faktor-faktor mental yang bersekutu dengan kesadaran yang meditasi ketika Anda mulai bermeditasi? Ketika mulai bermeditasi, baru kita mau memulai bermeditasi, pada saat itu kesadaran apa yang muncul?
Ada yang tahu nggak kesadaran apa yang muncul? Ketika kita pergi mau bermeditasi, kita memasuki ruangan meditasi, kita start untuk bermeditasi. Kesadaran apa yang muncul? Ada? Ada yang tahu? Nggak ada. Sini kan rata-rata sebenarnya sudah banyak yang sudah mengikuti Abhidhamma Class kan. Ya, jadi ketika kita mau menjalankan meditasi, pada saat itu kan yang muncul itu kan pasti kesadaran-kesadaran yang kita mulai memperhatikan nafas. Ketika misalnya kita ambil anapanasati, kita memperhatikan nafas. Ketika kita memperhatikan nafas, pada saat itu kita mencoba untuk memusatkan perhatian kita pada objek nafas, di mana dengan harapan semua faktor-faktor mental, semua objek-objek di luar yang bersifat tidak bermoral atau tidak baik itu kita hindari kemunculannya. Jadi artinya indera-indera kita itu kita berusaha untuk menghindari semua hubungan dengan objek-objek yang tidak menyenangkan, objek-objek yang tidak baik. Kita mencoba untuk memusatkan kepada objek netral tersebut. Pada saat kita memusatkan kepada nafas, di mana apabila kita bisa memusatkan perhatian kita pada saat itu, maka pikiran-pikiran yang tidak bermoral pada saat itu kan terhenti sejenak karena kita memusatkan perhatian kita kepada nafas tersebut. Nah, pada saat itu kesadaran apa yang muncul? Berarti kalau ketika tidak muncul kesadaran tidak bermoral, yang muncul adalah kesadaran bermoral. Jadi pada saat muncul kesadaran bermoral, yaitu maha kusala cita, nah, kita lihat maha kusala cita itu bersekutu dengan faktor-faktor mental apa saja. Nah, Anda bisa melihat di tabel yang di depan yang ada. Ketika maha kusala cita itu kan kita lihat ada yang UPK di sini dibagi menjadi UPK dan Somanasa, ya. Nah, ketika yang pertama kedua di sini kita lihat Somanasa Sagatam, Nyana Sampayutam dan Nyana Wipayutam. Nah, ketika dia Nyana Sampayutam, dia ada Asangkarika dan Sasangkarika. Namun di sini Asangkarika dan Sasangkarika daripada Maha Kusala Cita kita tidak menghitung tidak masukkan ke Asangkarika dan Sasangkarika. Kenapa? Karena di Maha Kusala Cita, ketika dia bersekutu dengan faktor-faktor mental yang bajik, maka faktor-faktor mental tidak bajik dia tidak bisa muncul. Ya, artinya tinamida di sasangkarika, walaupun dia sasangkarika, tinamida dia tidak bersekutu dengan kesadaran yang bermoral. Jadi di sini kita coba hitung. Untuk yang pertama Maha Kusala Cita yang Nyana Sampayutam, yang Asangkarika, maka dia ada 38 cetasika yang bersekutu. Apa saja nanti kita lihat di sini 13 hanya samanya cetasika bersekutu ditambah dengan 25 sobana cetasika 38. Bagaimana persekutuannya? Nanti kita coba sebutkan lebih detail. Ini kita udah masuki hampir jam 9. Jadi saya tidak mau menarik terlalu lama untuk waktu meditasi, waktu tanya jawabnya. Jadi nanti minggu depan kita membahas khusus untuk persekutuan Sampai Yoga Method dan Sanggaha Method secara lebih detail. Ya, oke. Sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Izin bertanya, Kak Antoni. Oh, oke, Cik. Ya, Kak Antoni, tadi saya memperhatikan kemarin membaca sejenak tentang yang 6 pasang itu, dan dari penjelasannya Kak Antoni sekilas tadi, saya lihat kalau misalnya cetasika-cetasika yang lain, mereka mempunyai fungsi tertentu. Sementara kalau yang 6 pasang itu, selain dia mempunyai fungsi, dia juga mempunyai semacam keterampilan. Keterampilan untuk menyesuaikan, keterampilan untuk jadi dari sifat-sifatnya dia itu seperti
adanya suatu keterampilan dari pikiran. Apakah betul yang maksudnya yang saya tangkap sepintas itu memang seperti itu, dan sebetulnya fungsinya dia itu untuk cita dan cetasikanya itu sebetulnya seperti apa bekerjanya. Kemudian yang pertanyaan kedua tentang panindria. Panindria yang di situ apakah sama dengan panindria yang di dalam indria pacaya? Karena penjelasannya selain dia untuk suatu keterampilan mengamati para mata dhamma itu apa adanya, kelihatannya dia juga suatu keterampilan yang harus dimunculkan dalam maksudnya adipati itu. Mungkin bisa dibantu penjelasannya, Kak Antoni. Oke. Ya. Yang pertama dulu ya, mengenai 6 pasang faktor-faktor mental yang masuk dalam pasangan-pasangan tersebut. Sebenarnya kalau kita melihat pasadi ketenangan ya, jadi dia bersifat ketenangan daripada faktor-faktor mental dan juga kesadarannya. Jadi di sini artinya dia lebih ketika dia muncul seseorang yang dimana ketika dia mulai start bermeditasi misalnya tadi dalam Mahakusala Cita, ini kaya pasadi dan cita pasadinya itu muncul dalam arti ketenangan dan daripada mental dan faktor dan cita dan cetasikanya ini mulai muncul secara perlahan-lahan, di mana cuma kekuatan daripada kemunculan mereka itu dominasinya itu tidak terlalu tinggi. Hanya ketika seseorang itu di mana ketenangan daripada meditasi itu makin mendalam, itu karena pasadinya itu yang mulai lebih meningkat. Ya, jadi fungsinya itu dia meningkatkan, dan ketika seseorang itu mulai start bermeditasi dengan memperhatikan nafas, pada saat itu sudah ada, cuma dia belum begitu dominan. Sama ketika misalnya kaya lahuta, cita lahuta. Nah, lahuta itu keringanan. Jadi pada awal kita bermeditasi aja pun sebenarnya pada saat muncul Mahakusala Cita, kaya lahuta, kaya mudata, kaya kamanyata ini semua sudah muncul pada diri kita. Nah, jadi cuma dominasinya ini belum tentu sampai tingkat di mana, sehingga pada saat seseorang yang baru saat bermeditasi, dia mungkin belum merasakan suatu keringanan, belum merasakan hal-hal tersebut. Dia sudah ada tapi belum terasa sekali. Ketika dia kondisinya makin kuat, dia sudah mulai makin dominan, orang itu mulai merasakan adanya suatu kondisi tubuh yang makin makin ringan, artinya dia tidak merasa beban itu jadi berat lagi. Dia merasakan tubuhnya duduk itu sudah makin nyaman, ya, dan juga rasanya tubuhnya itu lebih gampang, lebih elastisitas. Jadi dia nggak kaku lagi. Pertama duduk mungkin lebih kaku, sehingga hal ini yang sering muncul suatu kondisi di mana seorang meditator, di mana semua faktor-faktor mental tersebut dia makin menjadi muncul menjadi lebih kuat, padahal pada saat itu seseorang itu sering belum mencapai ke tingkat jana, sehingga inilah yang karena faktor ini dia merasakan suatu dia sudah mengatakan bahwa dia sudah merasakan semua tubuh yang ringan, tubuh yang elastisitas, dan tubuh yang sangat tenang sekali, sehingga dia sering menganggap dia sudah memasuki jana. Nah, jadi fungsi daripada pasadi, lahuta, mudita, kamanyata, pagunyata, dan ujukata. Pagunyata itu keterampilan daripada kepiawaian, kecakapan daripada faktor-faktor mental tersebut. Sebenarnya dia termasuk suatu kondisi kepiawaiannya itu, kemauannya itu bagaimana untuk bersekutu dengan cita dalam hal menyadari objek. Jadi bukan bersifat kepiawaian yang dari bersifat kondisi kemahiran yang bersifat gimana ya,
kalau orang bilang orang itu piawai, oke, pintar. Dan pintar karena kan dia orang itu mempunyai kepandaian tertentu. Jadi dalam hal ini bukan kepandaian kepiawaian daripada secara menyeluruh, tapi kepiawaian mental itu bersekutu dengan citanya untuk menyadari objeknya. Jadi ketika kita akan menyadari objeknya itu makin mendalam, ya, ketika kita mengambil objek daripada nafas, ketika dia akan maju menjadi ke tingkat nimita misalnya ya, baik itu parikama nimita, uga, pada saat itu keenam daripada faktor-faktor tersebut dia akan lebih memudahkan dia untuk mengenali objek itu ke tingkat yang lebih tinggi. Ya, jadi di sini bukan kepiawaian pribadi. Juga kelurusannya kayu yukata juga kelurusan daripada faktor mental itu dia lebih mengarahkan di mana faktor-faktor mental kesadaran yang bersekutu dengan faktor mental itu lebih terarah kepada ketegakannya, kelurusannya itu kepada menilai objek tersebut. Jadi artinya dia tidak menilai objek itu secara dengan hal-hal yang tidak benar. Ya, jadi sebenarnya kalau saya melihat dari beberapa buku, sebenarnya dia hanya menceritakan secara singkat mengenai hal tersebut. Nah, kemudian mengenai yang di panindria, ya. Panindria itu di sini kan panindria, panya indria. Indria sebenarnya kalau kita lihat di penerjemahan di bahasa Inggrisnya itu kan dia terjemahkan sebagai controlling faculty, ya, kemampuan pengendalian. Nah, jadi di sini panindria, kemampuan pengendalian indria kebijaksanaan. Jadi di sini artinya ketika munculnya suatu kondisi batin yang sudah lebih memahami tentang fenomena-fenomena kemunculan dan kepadaman daripada semua fenomena tersebut berdasarkan sebab akibat, ini dikatakan juga dia sudah mulai bersekutu dengan panya indria. Jadi bersekutu dengan kebijaksanaannya. Namun kebijaksanaan itu juga tingkatnya itu akan berbeda-beda, di mana ada yang seseorang yang dengan pelatihan yang lebih baik, pencapaian kebijaksanaan yang lebih tinggi, maka panya indrianya itu akan lebih kuat. Nah, jadi apakah ini sama dengan indria pacaya? Kalau kita lihat di indria pacaya, dia kan hanya menjelaskan sebagai caku indria, sotindria, ganindria, jiwindria, manindria, ya. Kemudian rupa jiwitindria dan arupa indria. Rupa jiwitindria itu kan bersifat pengendalian indria materialitas, pengendalian daya hidup psychic life daripada materialitas. Arupa indria pengendalian daripada indria mentalitas. Jadi di sana itu lebih cenderung kepada pengendalian daripada daya hidupnya. Rupa jiwitindria dan arupa jiwitindria. Jadi ini di sini dia tidak di sana tidak menjelaskan kepada pengendalian indria kebijaksanaannya. Dia lebih bersifat kepada indria mentalitas dan materialitasnya. Ya, kira-kira begitu. Ya, baik Kak Antoni. Yang saya mau lanjut bertanya, tolong dibantu Kak Antoni ya. Kalau memang 6 pasang itu sangat berperan dalam meditasi, itu pengembangannya dalam sehari-hari yang mungkin sifatnya masih dalam kusala sebelum betul-betul berlatih meditasi yang lebih tinggi, bagaimana Kak Antoni? Ya sama. Ketika kita melakukan perbuatan bajik misalnya, ya, ketika kita melakukan perbuatan bajik, ada orang yang sifatnya itu ya, kalau ini walaupun tidak dijelaskan di dalam buku, tidak ada dikatakan secara apa ya, cuma kalau kita menelaah daripada kerja daripada faktor-faktor mental tersebut, kita dapat melihat bahwa dalam kehidupan sehari
ketika berbuat hal-hal yang bajikan, semua orang berbuat kebajikan, ada yang mungkin muncul lebih cekatan, ya, lebih ringan, lebih gampang untuk bergerak. Namun ada yang bersifat lebih enggan. Ini kalau saya lihat bagaimanapun faktor-faktor mental di mana kita tahu bahwa setiap kesadaran-kesadaran yang muncul di dalam batin kita, ya, artinya dari 89 cita, 10 cita kan yang dimuncul melalui 5 indera, kemudian 79 itu muncul dari batin. Semua kesadaran-kesadaran yang muncul dari batin, dia kan akan menghasilkan cita jarupa, ya, menggerakkan jasmani. Ketika dari 79 kesadaran tersebut, di mana dikurangi dengan yang aku salah cita, ya. Jadi semua kusala cita dia pasti bersekutu dengan 19 sobana cetasika. Ketika yang kusala cita yang bersekutu dengan 19 sobana cetasika tersebut, berarti sobana cetasika ini diantaranya ada 6 pasangan tersebut. Nah, jadi dalam 6 pasangan tersebut ini pasti akan menentukan kesadaran itu yang menghasilkan gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatannya itu, cita jarupa yang dihasilkannya itu pasti berbeda antara satu orang dengan orang lain, di mana yang faktor-faktor mental yang bersekutu dengan ini mana yang lebih dominan. Ketika dia bersekutu dengan ada yang lebih dominan bersekutu dengan lahuta, mudita, dan kamanyata, berarti orang ini akan muncul lebih fleksibel, ya, lebih sama halnya ketika kita membahas tentang di materialitas itu kan ada yang dikatakan 3 materialitas yang masuk ke dalam rupa salahuta, rupa samuduta, dan rupa sakamanyata. Jadi materialitas-materialitas yang menghasilkan suatu materialitas yang bersifat lebih ringan, lebih fleksibel, ya, dan juga lebih mudah untuk beradaptasi. Misalnya ketika kesadaran yang muncul bersekutu dengan rupa samuduta, kesadaran yang muncul dengan suatu perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan faktor-faktor mental tersebut, ya. Misalnya karena perasaan senang. Karena perasaan senang seseorang tersebut, karena melihat sebuah objek menimbulkan suatu perasaan senang, orang itu akan melakukan sebuah tindakan-tindakan yang lebih menyenangkan. Misalnya membaca ketika mungkin Anda membaca parita, ya, membaca parita, pada saat Anda menggerakkan mulut kita untuk membaca parita, pada saat itu kesadaran baji itu bersekutu dengan faktor-faktor mental yang indah tersebut. Otomatis lahuta, mudita, kamanyata bersekutu. Nah, ketika dia bersekutu, dia juga akan menimbulkan suatu ketika membaca parita, gerakan-gerakan kita melafalkan paritanya itu juga akan menjadi kondisinya itu akan menjadi lebih gampang apabila dia munculnya materialitas yang tadi masuk ke rupa salahuta, rupa samuduta, dan rupa sakamanyata. Jadi artinya kita lafalan daripada parita yang kita lafalkan itu akan lebih, mulutnya itu akan terasa lebih ringan, suaranya juga akan terasa lebih merdu dan lebih nyaman, sehingga parita yang kita lafalkan itu akan lebih enak didengar. Jadi misalnya orang yang kaku, yang tidak mungkin dia lafalnya itu juga dengan kaku. Jadi ini pasti berpengaruh dalam hal tersebut. Oke? Makasih banyak Pak Antoni, jelas sekali. Ya, bagus sekali penjelasannya Pak Antoni. Ya, sama-sama, makasih. Yang lain? Ada lagi? Pak Antoni. Halo, Pak Antoni. Ya, oke. Ya. Jadi kan tadi yang mengenai Sampayoga Method itu sama dengan yang Sanggaha Method itu berarti adalah mengenai cara kita metode membacanya saja ya, maksudnya berarti itu ya, Ko ya?
Boleh katakan, Anda kalau katakan metode, ya boleh juga. Namun itu lebih diartikan kalau Sampayoga method, ya, dia mengambil faktor mental itu sebagai faktor utama, ya, sebagai hal yang lebih utama, sebagai kasus pertamanya itu untuk mencari kira-kira kesadaran apa yang bisa bersekutu dengan dia. Misalnya ketika orang bertanya, wicara itu faktor mental itu bersekutu dengan kesadaran apa saja. Bisa nggak kita langsung menyebutkan, oh ada kesadaran apa? Jadi dari sini yang kita lihat itu bahwa ada sekian cita yang bersekutu dengan bicara. Nah, kalau di Sanggaha Method, kita mengambil cita sebagai faktor pertamanya, sebagai hal utama itu untuk mencari faktor mental yang bersekutu. Jadi di sini misalnya kita lihat dosa mula cita yang asangkarika itu bersekutu dengan berapa cetasika. Ya, cetasika ada berapa? Yang tadi kan berapa cita yang bersekutu, kalau di Sanggaha Method berapa cetasika yang bersekutu dengan dia. Oke. Baik. Oke. Kebanyakan nanti yang lebih banyak dipakai, ya, lebih banyak sering di hari-hari itu di Sanggaha Method lebih akan banyak dipakai. Kenapa? Karena coba kalau Anda membaca buku di mungkin Knowing and Seeing atau hal-hal lain, ketika seorang itu bermeditasi ada berapa fenomena mental yang muncul di sana. Jadi itu apa? Itu termasuk Sanggaha Method. Ya, ada fenomena. Oke. Baik, terima kasih Ko. Yuk, sama-sama. Ya, yang lain? Ya, Cik Maria Wongso. Silakan. Ya, Cik Maria, silakan. Anda masih belum unmute ya? Nah, ya. Oke, malam Ko Antoni. Malam, Cik. Ini yang tadi kan Ko Antoni bilang yang nanti mau jelaskan tentang pannya yang mana perbedaan kuatnya itu kapan ya? Takutnya lupa. Itu nanti lebih masuk di ketika nanti kita di meditasi ya. Masuk di topik meditasi sebenarnya. Cuma nanti kita coba cari kesempatan. Ya. Kapan yang itu mau bahasnya tentang meditasi baru dibahas ya, Ko Antoni? Takutnya kelupaan, soalnya saya pengen tahu. Oh, sebenarnya gini. Coba saya sering nanti muncul suatu kondisi begini. Ketika orang mengatakan, ya, hanya orang yang terlahir dengan kesadaran kelahiran yang bersekutu dengan kebijaksanaan atau panya, yang bila dalam kehidupan ini dia bermeditasi mampu mencapai jana, maga, dan pala. Ya kan? Ya, artinya orang yang lahir dengan 3 akar tihetuka, ya, kesadaran kelahirannya itu ada bersekutu dengan panya. Ya, bersekutu dengan nyana. Jadi di 3 akar. Hanya orang yang dengan 3 akar yang mungkin bisa mencapai tingkat jana, maga, dan pala kalau dia meditasi. Kalau orang yang terlahir dengan kesadaran kelahirannya itu tidak bersekutu dengan panya, ya, dia terlahir dengan akar 2, dia tidak akan mencapai jana, maga, dan pala. Nah, jadi sekarang di sini misalnya orang kan tidak tahu Anda itu termasuk orang berakar 2 atau berakar 3. Tahu nggak? Tahu nggak kita berakar 2 atau berakar 3? Enggak ya, Ko Antoni. Ya, memang sulit untuk bisa menentukan orang kita itu berakar 2 atau kita sendiri, saya rasa sulit untuk mengetahui. Walaupun sebenarnya dikatakan bahwa
kalau Anda mau tahu Anda bisa berakar 2 atau berakar 3, ya Anda bermeditasi. Kalau Anda mampu mencapai jana, berarti Anda sudah jelas orang yang berakar 3. Namun kalau saya tidak mencapai jana, apakah saya bukan berakar 3? Belum tentu. Karena ketika saya bermeditasi, metode saya salah atau saya bertemu dengan guru yang tidak benar, sehingga saya tidak bisa menjalankan meditasi dengan metode yang benar, saya tidak mencapai jana misalnya. Itu bukan berarti saya tidak berakar 3. Bisa saja berakar 3, tapi saya kena gurunya bertemu dengan guru yang tidak benar. Ya, kan sekarang banyak guru bahkan terlalu gampang ya, banyak sekarang guru begini. Ada guru yang begitu gampang mengatakan seseorang itu mencapai jana 1, 2, 3, padahal kita sebenarnya tidak tahu bagaimana sebenarnya menilai orang itu mencapai jana. Sebenarnya yang tahu mencapai jana itu diri kita, bukan orang lain sebenarnya. Ya. Namun bagaimana pencapaian jana sesungguhnya? Nah, udah itu orang mengatakan, oke, Anda katakan orang yang berakar 2 tidak bisa mencapai jana. Ya. Namun dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, saya tanya Anda, mungkin Anda saya tanya semua di sini. Ketika seseorang mulai bermeditasi, ya, yang muncul kan cuma Mahakusala Cita. Ya, yang muncul kan Mahakusala Cita. Nah, jadi orang kadang-kadang ketika saya bermeditasi, saya coba munculnya kesadaran bajik saya itu, saya memahami, saya mencoba mengetahui tentang karma dan akibatnya. Dikatakan orang yang melakukan sebuah perbuatan baik apabila dia mengetahui tentang karma dan akibatnya, berarti itu kesadaran berakar 3. Ya, misal ketika saya berdana, ya, saya tahu saya berdana itu saya memahami tentang karma dan akibatnya. Oke, kata orang itu katanya dia melakukan perbuatan baik dengan kesadaran berakar 3. Oke, ketika saya bermeditasi dengan mengamati nafas, saya tahu bahwa saya menyadari bahwa dengan memperhatikan nafas, saya akan memusatkan perhatian ke saya pada nafas sehingga tidak ada kesadaran-kesadaran buruk muncul, karena saya tahu bahwa kesadaran buruk itu kalau muncul, dia akan menyebabkan akibat yang buruk tentang karma dan akibatnya itu akan menyebabkan orang itu terlahir di alam penderitaan. Saya tahu misalnya, orang sering bertanya begitu. Nah, kemudian ketika saya muncul kesadaran bajik di saya itu, saya dengan kesadaran bajik ini akan menghasilkan akibat saya akan kalau ini bisa menghasilkan menjadi kesadaran kematian, ini akan menjadi kesadaran menjelang kematian, ini akan menyebabkan saya terlahir di alam bahagia katanya. Berarti kan saya tahu karma dan akibatnya pada saat itu. Apakah itu bukan kesadaran berakar 3? Kalau itu kesadaran berakar 3, ketika saya mencapai ke tingkat pencapaian munculnya nimita sampai ke patibaga nimita, ya, sampai munculnya ke patibaga nimita, saya kemudian pada saat itu mengamati patibaga nimita terus-menerus sampai di mana konsentrasi saya begitu kuat, di mana semua faktor-faktor batin saya itu menjadi begitu dominan, terutama kelima faktor jana itu sudah makin kuat, maka sebelum munculnya jana cita akan muncul salah satu dari 2 somanasaha sagatam nyana sampayuta mahakusala cita muncul sebagai upacara samadhi jawana cita, ya, upacara samadhi jawana sebagai parikama upacara anuloman rugotrabu sehingga muncul. Jadi kalau saat itu saya ngambil mahakusala cita ketika saya bermeditasi, saya mengetahui karma dan akibatnya. Bukankah itu kesadaran berakar 3? Apakah itu tidak bisa menjadi upacara samadhi jawana sehingga bisa muncul jana? Nah, oke, sampai di sini saya mau tanya Anda mungkin yang di sini tahu nggak? Apakah itu bisa menjadi upacara samadhi jawana? Ada yang tahu nggak? Belum tentu, kalau keseimbangan faktor-faktor bodhipangkya dhammanya belum seimbang,
Katakan belum seimbang. bisa. Oke, Jadi katakanlah seimbang. Gimana sih ini? kalau memang sudah seimbang dan memang kemahiran dan panyanya sudah mencukupi untuk memotong kekotoran batin itu mungkin bisa dalam upacara samadhi itu untuk merealisasi Maggapala. Ah, oke. Kalau begitu, berarti orang tersebut kan tadi berakar 2. Berarti akar 2 bisa mencapai jana Maggapala dong kalau gitu. Oh, nggak bisa. Ah. Karena landasannya nggak kuat. Ya, kan? Dan panyanya pun nggak akan bisa mencukupi untuk di situ. Makanya di sini kan terjadi perdebatan. Saya pernah ditanyai oleh seseorang demikian. Jadi artinya katakanlah saya akar 2, saya bukan akar 3. Tapi pada saat meditasi itu saya bermeditasi, saya menyadari tentang karma dan akibatnya. Saya tahu, saya tidak memunculkan tentang kesadaran-kesadaran yang tidak bermoral, karena kesadaran tidak bermoral itu mempunyai akibat begini, karma akibatnya begitu. Dia katakan dia sudah dikatakan memahami karma. Ya secara ketika kita berdana, kita mempunyai pemikiran demikian, dikatakan orang itu melakukan dengan jana sampayuta, bukan? Nah, jadi dia katakan saya dalam hal ini, saya juga bermeditasi, muncul kesadaran mahakusala saya itu saya dengan jana sampayuta katanya. Sehingga kalau ini muncul sebagai apana jawana, berarti kan kalau bisa muncul berarti kan saya mencapai jana. Mungkin itu parsial ya Kak Antoni ya. Jadi dalam waktu mahakusala dia mungkin memang bisa melakukan perbuatan-perbuatan untuk melatih kemunculan panyanya. Tapi pada saat pencapaian Maggapala sendiri itu dia kan diperlukan 16 vipassana nyana secara lengkap. Kalau vipassana, vipassana. Ya. Nah, kalau dia nggak bisa muncul di situ, itu kan hanya bisa istilahnya memang untuk yang pihetuka aja. Kalau enggak, maksudnya pada saat penyadaran hukum karma itu dia kan masih di ranah, belum masuk di ranah vipassana, tapi masih masuk di ranah pengamatan yang terhadap konsep itu kadang-kadang. Oke, berarti dia tidak bisa mencapai Maggapala. Oke, karena 16 vipassana nyana dikatakan. Oke, yang kecil. Tapi kalau gitu saya bisa mencapai jana dong katanya. Jadi kan belum Kalau tetap enggak dah. Ya. Landasannya enggak kuat. Ya. Maka justru ada diskusi ini kadang sering bisa muncul pertanyaan. Ini yang kita senangi kan. Jadi namanya diskusi inilah yang kita harapkan. Jadi di sini memang betul ya. Jadi seseorang yang dengan akar 2, dengan akar 3, di mana landasan batin, ya, landasan batin kita, bawangga cita kita itu kan adalah bawangga cita yang muncul dari kesadaran menjelang kematian lampau, di mana kalau kita landasan batin kita itu bawangga cita itu adalah dwi hetuka, berarti kita landasan batin itu bawangga cita itu kan hanya berakar 2, mahawipaka cita yang nyana wipayudam. Nah, ketika kita mencoba untuk memasuki jana pun pada saat itu, kita akan diminta untuk mengamati batin kita, melihat kesadaran yang muncul dan padam. Nah, jadi pada saat itu kesadaran batin yang diperhatikan itu adalah bawangga cita, juga bawangga cita yang berakar 2, di mana di sana tidak ada panya yang bersekutu dengan landasan dengan pintu indera tersebut. Ya, jadi kesadaran yang muncul dengan berlandaskan landasan itu berakar 2. Jadi di sini otomatis kekuatan panya yang muncul pada saat itu juga dia belum mencukupi untuk bisa menjadi muncul sebagai upacara samadinya. Jadi disinilah tingkat kebijaksanaannya itu menentukan. Jadi orang yang kebijaksanaannya itu makin tinggi, ya, dengan orang yang dengan kebijaksanaan yang hanya melakukan berdana aja sebenarnya memahami tentang karma akibat itu kan sudah dinyatakan sebagai kesadaran bajik yang berakar 3. Nah, namun akar ketiganya itu yang bersekutu dengan panyanya itu, dia panyanya itu tingkatnya lemah, rendah, dia bukan tinggi. Ya, jadi sama. Jadi ini tingkatan kebijaksanaan itu kadang
harus diperhatikan. Jadi seorang yang mencapai jana pertama, jana kedua, jana ketiga, ini panyanya yang akan berkembang. Seperti ketika kita membicarakan tentang jawana cita, ya, asewana pacayana pacayo, prima kusala dhamma, pacimanam kusalanam damanam, asewana pacayana pacayo, di mana preceding jawana akan meningkatkan, enhance the succeeding jawana. Jadi jawana yang sebelumnya akan meningkatkan kualitas jawana selanjutnya, di mana nanti jawana selanjutnya akan meningkatkan jawana selanjutnya, sehingga dalam hal ini yang kusala, dia bersekutu dengan panyanya akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Nah, jadi ketika orang mempunyai kebijaksanaan, tidak semua orang itu bijaksana itu mempunyai tingkat kebijaksanaan yang sama. Kebijaksanaan itu akan berbeda. Tingkat kebijaksanaan orang itu tidak sama. Ini sebenarnya salah satu misalnya penjelasan kebijaksanaan itu tidak semuanya sama, ada yang tinggi dan rendah. Ya. Itu Cik Maria Wongso. Ya, Ko Antoni, misalnya kan kalau pengetahuan wipasana kan ada 16. Ya. Jadi kalau yang semakin tinggi panyanya semakin kuat ya? Kalau kita berbicara ke 16 wipasana nyana, kita coba lihat masing-masing dari 16 wipasana nyana. Ya, masing-masing dari 16 wipasananya itu kan dia sebenarnya memahami semua tentang mentalitas dan materialitas sebenarnya, bagaimana dia mencapainya. Mulai dari nama rupa paricedanyana, pacaya parigahanyana, dia kan masih hanya mengamati kemunculan dan kepadaman berdasarkan anicca dukkha anatta. Masuk ke pacaya parigahanyana, dia mulai memahami mentalitas materialitas muncul dan padam berdasarkan sebab penyebabnya. Ya, jadi dia tahu akan hukum sebab akibatnya di sini berdasarkan paticcasamuppada. Ya, dia tahu. Ya, dia tahu. Jadi ini yang dikatakan setelah dia masuk di pacaya parigahanyana, dia tidak ada keraguan-raguan lagi terhadap semua kemunculan itu pasti ada sebab yang memunculkannya. Dia tidak, sehingga dia katakan dia mencapai tingkat kanka witarana wisudi, pemurnian menghapuskan semua bentuk keraguan-raguan. Karena itu dia jadi disebut sebagai jula sotapana kan. Karena tidak ada ragu-ragu, maka sehingga di kehidupan akan datangnya dia pasti tidak akan terlahir di alam penderitaan untuk satu kehidupan. Nah, jadi makin tinggi ke samasana nyana, udabaya nyana, bangga nyana, baya nyana, adidawa nyana. Makin tinggi ini hanya memahami semua mentalitas materialitas itu berdasarkan kemunculannya itu ada munculnya suatu kondisi bagaimana batin menyadari itu sehingga muncul nanti sampai ke tingkat sangkarupeka nyana, di mana dia menjadi netral. Awalnya misal ada ketakutan, ada melihat kebahayaan daripada semua munculnya mentalitas ini. Sebenarnya kalau saya tidak menjaga dengan baik, ini menjadi sangat berbahaya. Bisa apabila kemunculan ini disertai oleh potensi-potensi kama yang dihasilkan, bisa menyebabkan saya tetap berputar dalam samsara. Walaupun pada saat itu yang dilihat itu adalah kama-kama bajik yang muncul. Pada saat itu kan dia masuki di wipasana pun misalnya, kesadaran yang bajik itu kan tetap masih menghasilkan potensi kama. Dia tahu apabila potensi kama ini masih tetap muncul dan padam, dia akan menyebabkan saya masih malah berputar dalam tingkat perputaran lingkaran samsara, walaupun di alam bahagia sekalipun. Ya. Nah, ini masih sebelum saya memutuskan dari lingkaran samsara, berarti ini ada bahaya. Ada ketakutan di sana. Kemudian ada muncul suatu ketenangan. Setelah dia tahu semuanya, hanya ada muncul ketenangan, ada munculnya rasa urgensi untuk melepaskan diri, kemudian ada muncul suatu terakhir sampai ke sangkarupekanya. Dia tahu bahwa semua itu mentalitas, itu semua muncul berdasarkan kondisi alaminya. Jadi akhirnya dia menjadi netral, dia masuk ke tingkat sangkarupeka nyana, baru pelan-pelan dia masuk nanti ke tingkat anuloma nyana, ya, gotramu nyana, maga, pala, dan pacawekana nyana. Ini dari 16 ini dia masuk. Jadi ini juga pasti pada saat itu setiap jawana yang munculnya disertai oleh
kesadaran itu bersekutu dengan panya ini, setiap panyanya itu akan meningkat. Di dalam satu rongga kognitif aja, 7 jawananya itu aja, di antara jawana pertama dan kedua aja tingkat panyanya itu akan makin meningkat dan makin meningkat sampai ke jawana ke-7, karena dengan kondisi asewana dia akan menjadi lebih dominan. Ya, pasti orang yang mencapai. Dan ini orang yang mencapai tingkat sotapana, dia pasti mempunyai tingkat kebijaksanaan jauh lebih tinggi daripada orang yang mencapai jana. Orang mencapai tingkat sakadagami pasti lebih tinggi dari yang sotapan. Sampai ke tingkat arahat ya, dia sudah pasti mencapai tingkat. Nah, kemudian Anda melihat apa beda seorang arahat dengan seorang sama Buddha? Berbeda lagi kan? Di sini tingkat kebijaksanaan itu pasti akan berbeda. Ya, Ko Antoni, ini mau nanya lagi ya tentang itu ya, kayaknya yang bodhisatta kita dulunya ya mencapai sangkar upekanyanya untuk mencapai kebuddhaan ya. Jadi berarti tidak melalui proses anulomanya ya? Enggak, gini. Bodhisatta kita, dia bisa mengembangkan yang dikatakan sabanyutanyana, ya. Sabanyutanyana yaitu kemahatauannya, pengetahuannya. Orang bisa mencapai ke tingkat kemahatauannya itu karena artinya dia mempunyai tingkat kemahiran yang sangat luar biasa, yang melebihi daripada orang lain. Nah, jadi ketika orang yang mencapai, jangankan mencapai ke tingkat sama Buddha dengan sabanyutanyananya, seorang arahat aja ya, seorang arahat, ada arahat yang menjadi arahat dengan mempunyai pati sambida maganyana, ada yang tidak mempunyai pati sambida nyana. Ya. Kenapa? Kalau ada yang mempunyai pati sambida nyana, artinya pati sambida nyana itu apa? For discrimination knowledge, ya, 4 pengetahuan yang istimewa, ya. Discrimination di sini suatu pengetahuan yang lebih utama, yang sangat istimewa, Jadi patisambhidanyana itu bisa dicapai dengan apa? Ya, bila seseorang dalam banyak kehidupan lampaunya, dia sudah bermeditasi sampai ke tingkat vipassana, ya, tetapi dia tidak menyelesaikan ke maga, pala, dan artinya anuloma, gotrabu, maga, pala, dan pacawekana dia nggak masuk. Dia sampai sangkarupayakanyana dia berhenti. Ya. Dia artinya tidak pernah mencapai seorang Arya murni, belum mencapai sotapan. Nah, dengan pelatihan yang lama berulang-ulang untuk mencapai sangkarupayakanyana terus-menerus, apabila suatu saat dia dengan kehadiran seorang sama Buddha kembali, dia menjadi pada saat bertemu dengan sama Buddha tersebut, dia bermeditasi dan dia bisa mencapai kearahatannya di saat itu. Pada saat itu dia dapat mencapai tingkat kearahatannya dengan pengetahuan patisambhidanyana. Patisambhidanyana ini bisa didapat apabila di banyak kehidupan lampau dia sudah banyak berlatih meditasi vipassana sampai tingkat sangkarupayakanyana. Ya, kalau dikatakan sama Buddha kita, bodhisatta kita, artinya di banyak kehidupan lampau dia juga sering bermeditasi sampai ke tingkat vipassana, hanya mengambil ke sangkarupayakanyana. Cuma saya nggak tahu apakah memang di dalam kisah daripada Buddha kita ada dikatakan demikian. Memang Cik Mawarti ada baca dikatakan demikian ya. Bodhisatta kita di kehidupan lampau. Dengar dari saya, hal itu kan ada saya Dao yang apa? Waktu Dhammatok, saya dengarnya dari saya Dao. Oke. Berarti benar. Berarti dalam masa dan ini juga logikanya sangat masuk, karena untuk bisa mencapai ke seorang sama Buddha dengan sabanyutanyana itu jauh lebih tinggi daripada patisambhidanyana kan. Nah, sedangkan untuk mencapai patisambhidanyana, the 4 discrimination knowledge ini aja pun harus banyak berlatih sampai ke sangkarupayakanyana untuk banyak kehidupan. Baru di kehidupan ini
dia bisa berlatih mencapai tingkat karahatannya dengan disertai oleh Patisambhidanyana. Patisambhidanyananya itu for discrimination knowledge itu adalah suatu kemampuan untuk menganalisa semua hal itu secara lebih detail. Nanti saya agak lupa secara jelas for discrimination knowledge itu ada 4, nanti saya carikan, saya agak lupa juga. Jadi dia penjelasannya itu bagaimana? Itu detail sekali, sangat bagus sekali. Ya. Orang-orang yang mempunyai kemampuan khusus dengan tingkat intelektual yang kebijaksanaan yang sangat luar biasa. Ya, Ko Antoni, maksudnya saya cuma mau tahu kalau misalnya udah capai sangkar UPK-nya, ini nggak melalui proses anuloma lagi ya? Ya pasti. Sangkar UPK-nya kan masih pengetahuan yang ke-12 ya. Sangkar UPK-nya Anuloma, Gotrabu, Maga, Pala, Pacaweka. Berarti 12, 13, 14, 15, ke-11 ya, sangkar UPK-nya. Nah, jadi artinya dia sampai di sana dia nggak maju, dia nggak masuk ke Anuloma. Sebenarnya kalau kita lihat 16 Wipassananya, nah secara ucapan itu setelah nama rupa Paricedanyana ke Pacaparaganya, sebutnya sih gampang sih sebenarnya. Tetapi untuk melewati satu tingkat itu sebenarnya nggak gampang. Ya, jangan merasa bahwa saya sekarang ini begitu saya mampu memasuki Wipassananya, ya saya sudah pasti akan mencapai, saya bisa mencapai sotapan. Itu belum tentu. Ya, bisa saja kita mengembangkan nama rupa Paricedanyana aja pun sudah setengah mati, enggak mungkin saja kita gagal. Ya, gini Ko Antoni, maksudnya kan yang mengenai bodhisatta kita kan dikatakan mencapai sangkar UPK-nya langsung mencapai kebuddhaan. Jadi maksudnya saya nggak ngerti apakah nggak melalui proses anuloma kayak kita misalnya kan kalau sangkar UPK-nya mesti melalui itu proses penyesuaian lagi kan. Jadi kalau apakah bodhisatta kita itu nggak perlu untuk ini yang proses penyesuaiannya, anulomanya nggak diproses lagi atau gimana? Saya dengarnya langsung mencapai kebuddhaan. Tunggu. Ya. Kalau mencapai sangkar UPK-nya, jadi artinya saya nggak tahu. Ini susah nih nangkap kalau begini caranya. Karena saya nggak jelas. Saya rasa kalau menurut pribadi saya ya, saya menganalisa dari Wipassananya, kalau menurut saya sih nggak mungkin ya kayaknya ya. Gimana mungkin? Karena kalau dia tidak mencapai, artinya dari jana dia langsung menjadi Buddha. Tidak mencapai ke tingkat kesucian. Karena kalau nggak melewati sangkar UPK-nya Anuloma, Gotrabu, ya Maga dan Pala, dia nggak mungkin menjadi seorang yang. Ya makanya loh Pak. Jadi begitu katanya bodhisatta kita mencapai sangkar UPK-nya langsung mencapai kebuddhaan gitu. Jadi apakah nggak melalui proses anuloma, Gotrabu lagi atau gimana? Saya nggak pernah dengar, sorry. Saya nggak pernah dengar. Selamat malam semuanya, saya rasa udah cukup malam. Oke, saya serahkan ke moderator Oma Dewi ya, yang tadi belum muncul-muncul ya. Oke, silakan Oma Dewi. Ya, saya rasa oke. Jadi mungkin Cik Maria, tadi saya sebutkan bahwa tentang bagaimana jawana itu berdasarkan asewana dia akan meningkat. Di sini ada satu yang di sini dijelaskan, dia bilang begini. Since we have accumulated a great deal of attachment and therefore the loba mula cita tend to arise on account of pleasant object. Ya. When the first jawana cita is loba cita, the succeeding jawana cita which
is conditioned by the preceding one by way of repetition condition is the same cita, so the type it is with the following one. During this moment, we accumulated more loba. Nah, satu lagi, when the first jawana is kusala cita with panya, ya, kusala cita dengan panya, the following jawana cita are the same type. During this moment, panya is accumulated. Jadi semasa momen-momen kemunculan daripada jawana tersebut, maka panya itu akan terakumulasi makin tinggi dan makin tinggi. Ya. Nah, oke. Ya, Jadi ini Ko Antoni. Jadi ini yang Ko Antoni tadi maksud mau ini ya, mau dibahas yang akan datang ini ya. Ini masih jauh sih. Hah? Panya sih masih panjang sekali kalau mau dibahas. Cuma kita mungkin nanti next time lah kita lihat kondisinya. Oke. Ya. Oke, saya rasa cukup ya. Ya, iya, udah ngantuk juga. Moderator boleh nutup kelas kita malam ini, diskusi kita malam ini, dan nanti terakhir di sharing merit oleh Ko Mahadi ya. Oke. Kalau yang menutup Parita biar Ko Asen nih. Mana nih Ko Asen? Mahanumudami untuk Ko Antoni atas penjelasannya yang luar biasa sekali malam ini, dan untuk penutupannya bisa Ko Asen membacakan paritanya. Mari Ko Asen. Terima kasih Oma Dewi, Ko Antoni. Mari kita untuk saya coba yang pendek aja ya. Tawera hontu, abya paja hontu, aniga hontu, suki atanam pariharantu. Etawata caimi sambatam punya sampadam, sabe dewa, sabe buta, sabe sata anumodantu, saba sampati sidia, idam minatinam hotu, sukita hontu natayo, idam minatinam hotu, sukita hontu natayo, idam minatinam hotu, sukita hontu natayo, idami punyam, asawakaya waham hotu, idami punyam nibanasa pacayo hotu, sabi sata bawantu sukitata, semoga seluruh makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Ko Asen. Untuk Ko Antoni, selamat malam, Mahanumudami, Nibbanang Pacehotu. Untuk semua para kalyanamita, terima kasih sekali. Oke, malam. Malam Ya, semuanya. Terima kasih Ko Antoni, terima kasih Oma, terima kasih Ko Asen semua, terima kasih semua. Terima kasih. Oke, yuk, bye. Ya baik, terima kasih.